Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa klik petirnya juga. Aktivitas seperti biasa juga. Oke, semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin. Kali ini kita ada di sesi reaction lah ya. reaction gua udah lama banget nggak nge-reaction atau nggak buat video reaction yang ya disinilah. Di video reaction itu saatnya bagi gue pribadi khususnya ya atau barangkali dari pioner yang lain juga sama, ingin membebaskan ekspresi gitu kan. Reaction itu reaksi lah ya itu. Jadi ada seperti video yang kemarin ya, atau tadi siang gue sempat kasih bocoran itu. Gue lagi ada obrolan serius dengan moderator. Oke. Moderator Pi Network pastinya ya. Nah, kita lihat aja ya, diam-diam. Di yang lain pasti nggak bakalan ada video ini, itu kan. Makanya ini khusus ada di channel Mang Adun ya. Oke, kita langsung OTW saja. Seperti apa sih isinya obrolan gue sama moderator itu, terus dari mana awalnya gitu, kok bisa sampai riset sekaligus reaction kan. Nah, ini kembali Pitchen Mall lagi-lagi yang bikin apa ya, gue jujur aja bikin gue jadi riset lah itu kan. Dan pasti waktu Pitchen Mall gue sering bahas Pitchen Mall itu otomatis apa ya, otomatis reaction lah ya. Waktu beberapa bulan yang lalu lah, ada 3 bulanan kalau nggak salah, itu sampai komentarnya sampai 40-an komentar kalau tidak salah, dengan obrolan cuman yang 1 orang 2 orang lah itu. Ini dia. Oke, seperti apa sih, kita langsung gas aja ya. Jadi gini awalnya ya kan, ada postingan dari Pitchen Mall itu, untuk para vendor kalian luar biasa katanya gitu ya. Penasaran atas keaslian chat katanya. Iyalah, gue penasaran gitu kan. Cek chat ROM Pi di ROM bahasa Indonesia pukul 20.13 waktu Indonesia Barat ya. Itu gue waktu ngeliat tuh siang, berarti udah gue hitung ya kisaran 13 jam yang lalu gitu kan. Nah, kita lihat apa sih namanya isi dari moderator ya, chat moderator ini. Kita besarkan dulu saja, oke, biar lebih jelas. Set. Oke ya. Ini dari siapa itu? Riyadi ya, Riyadi 69. Himbauan khusus untuk para vendor atau pedagang ya, perform barter Pi. 1. Barterlah sesuai harga yang Anda inginkan, karena 1 Pi belum bernilai ya. 2. Jangan terpengaruh dengan kata-kata dari orang yang tujuannya hanya ingin enak sendiri. Gua nggak ngerti deh kenapa moderator tuh ngomong kayak gitu ya. 3. Vendor Pi adalah pioner yang mempunyai loyalitas tinggi di dalam komunitas pioner dan bisa disetarakan tingkatannya dengan noder. Para penjalan apa yang punya node itulah ya, moderator, bahkan sampai mega moderator katanya ini resmi Pi Network. Terus yang keempat, apapun barang yang dibarter baik bernilai tinggi ataupun rendah adalah yang mengaturnya. Andalah yang mengaturnya, bukan orang lain ya. Terus 5. Tanpa jasa kalian para vendor, mungkin Pi tidak akan bisa open mainnet. Iya, memang benar, kita butuh pedagang ya untuk barter itu. Oke. 6. Berlaku untuk semua
vendor di berbagai platform. Salam dari moderator Indonesia. Oke, salam kembali. Oke, awalnya dari situ gua, nah terus kan gue juga sempet komen tuh, ya kan? Komen, kita masuk dulu ke komen. Nah, ini dia. Kita kecilkan lagi. Kalau emang bener itu dari moderator, coba tunjukkan tanggalnya biar saya cek langsung di picet. Oke, cek aja, cek chat kemarin, jam sudah ada di caption, itu tampilan chatroom terbaru. Ya, gue baru ngeh kalau ternyata nih, dan ini ketemu ya, kalau ternyata itu di tampilan chatroom yang baru picet lah ya. Kalau ada yang belum tahu, itu sudah tidak ada lagi tertera bulan. Oke, jadi di situ hanya tertulis 1 jam yang lalu, 13 menit yang lalu, nggak ada tanggal. Kalau bagi gue pribadi ini jadi lemah. Kita tidak tahu, jadi bisa dikatakan keaslian atau jam tayang ya, jam tayang dari chat itu sendiri pada tanggal berapa, itu yang repot gitu. Tapi yang gua nggak tahu maksud dari core team seperti apa gitu. Kenapa bulannya itu mesti dihilangkan, tanggal dan bulannya. Oke. Nah, akhirnya nih ketemu nih, ya kan? Sama nadanya seperti yang tadi itu. Oke, yang akhirnya gua coba mengomentari nih pada jam 9 pagi ya, gitu kan. Gua coba mengomentari, gua screenshot ini karena jaga-jaga kalau ketika gua kirim balasan atau send reply gitu, itu kena hapus ya, atau kena apa namanya ya, itulah pokoknya. Daripada hilang mending gue screenshot dulu aja. Tapi ternyata masih bisa dilihat dan masih bisa gue baca ya di sini untuk awalan. Oke, bahasanya sama nih kalau vendor nih kan. Kalau vendor diberikan kebebasan. Oke. Nah, ini balasan gue ke postingannya ini, picet yang dari Picet Mall itu ya. Ini gue balas aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang lain biasa saja, nggak akan peduli dengan ini. Cuman gue gimana gitu, ingin tahu lebih jelas atau lebih kritis ya. Gue selalu lebih kritis lah dalam menyikapi informasi gitu loh. Nah, ini gue coba balas. Gue bilang kalau vendor diberikan kebebasan harga begitu, mau sampai kapan harga GCP terbentuk dan bersatu? Bukannya sudah jelas ada istilah paus besar. Bagaimana bisa Pi menyebar ke lebih banyak lagi orang biasa kalau begitu caranya? Ya kan, kalau misalkan dikonsumsi, ditampung semua sama paus besar, gimana mau nyebar ke orang biasa? Sementara misi dan visi core team, ya kan, mana misi dan visi core team yang katanya ingin membawa lebih banyak orang ke dalam web 3 dan merasakan blockchain? Itu Dokter Cheng Diopan, Dokter Nicholas ngomong seperti itu, tapi kok kenapa, ya kan? Makanya yang gua bahas di sini, kita lihat. Ada yang balas juga. Kita lihat ya. Oke. Ini dari balasan yang pertama dari Erlina 99 ya, gitu. Katanya ikuti aja alurnya, tidak usah pikirkan ini itu, sudah ada yang kerjakan. Nilai 1 Pi GCP sudah terbentuk dan pasti terjadi. Fokus aja, klik petir dan bangun timmu, dapatkan lebih banyak Pi dengan cara yang benar. Itu tugas kita. Iya, gue nggak usah dibilangin sebenarnya kalau soal itu, gue udah paham gitu. Oke, terus gue balas ya kan. Nah, ini gue balas ya. Saya tahu dan melihat kalau GCP memang sudah terbentuk, udah sering banget gua dari peer to peer, dari fitur aplikasi gitu kan, udah jelas gitu kan, gue tahu itu. Yang saya maksud yaitu kapan akan terbentuk secara global dan menjadi harga open mainnet. Itu kalau komunitas saja masih memberlakukan Pi dengan harga seenaknya. Apa itu nggak janggal gitu loh? Itu yang sering gue bahas. Kenapa utilitas kayak Picet Mall atau yang lainnya lah ya, kenapa tidak menyertakan aturan itu, syarat dan ketentuan bagi semua vendor gitu kan,
dengan harga GCP. Itu yang gua nggak ngerti memang ya. Kita lihat ya kelanjutannya nih. Nah, ini dari moderator, bahkan dibalas langsung sama moderator. Ini ya, gitu. Di mana-mana, baik pasar tradisional, toko online, warung dekat rumah, yang menentukan harga jual dari barang dan jasa itu adalah para vendor atau pedagang. Kalau mau ikut menentukan harga, nilai, barter, silahkan berpartisipasi menjadi vendor atau pedagang ya. Kalau cuman bisa mengatur tanpa aksi nyata, lebih bijak. Itu lebih bijak kalau Anda diam saja. Kata moderator ya. Itu bukan kata gue, itu kata moderator. Nah, akhirnya gue balas juga dong ya. Emang benar di mana-mana itu pedagang yang menentukan harga. Harga GCP versus harga tukang serok kapan berakhir kalau begitu terus? Yang saya maksud yaitu, kalau emang mau GCP terbentuk secara global, kenapa hal yang semacam itu dibiarkan saja dan tidak ditindaklanjuti karena jelas tidak mendukung GCP. Padahal kita tahu gitu, GCP itu idaman semua pioner lah ya, khususnya gitu. Kalau misalkan tidak mendukung GCP, kenapa dibiarkan gitu loh? Atau memang sementara ini dibiarkan sebagai alibi untuk menutupi kalau sebenarnya banyak masalah yang core team hadapi, dan hal semacam itu akan diselesaikan kalau core team sudah benar-benar siap untuk open mainnet. Atau logikanya, masa iya sih kalau sudah open mainnet masih ada vendor yang memberlakukan pay dengan harga seenaknya? Kalau emang begitu, apa itu berarti GCP tidak harus 100% tercapai saat open mainnet? Gua rasa nih, asumsi gue cukup benar gitu. Kalau memang istilahnya terus berjalan seperti itu, ya kan, berarti kan GCP tidak harus 100%. Kalau memang hal semacam itu dibiarkan. Karena apa? Ya gimana mau 100% kalau kayak vendor aja menerapkan harga dengan harga kacau, kan nggak GCP gitu loh. Berarti kan ketika open mainnet harga GCP itu bisa dikatakan tidak 100%, tidak semua komunitas itu memberlakukan harga GCP gitu. Berarti ya kalau misalkan harusnya dijawab nih, harusnya ada dong gitu bocoran lah, misalkan kayak QAC itu kan di atas 50% atau 70% sudah QAC, kita bisa open mainnet. Itu kan udah bisa lah, ada bocoran seperti itu. Untuk harga GCP seharusnya ada juga. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak menunggu gitu. Sampai berapa persen seharusnya GCP itu terbentuk secara global. Itu yang gue bahas, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, pas gua lihat lagi, ternyata ini, lihat tuh, ada istilah chat police violation, vulgarity, ada spam, folding, scam, personal attack, pokoknya seperti itulah. Ampun, kata gua yang ini juga tadinya enggak dibiarkan, mungkin enggak ketahuan gitu kan. Akhirnya lah yang jadi pertanyaan gue, gimana yang misalkan nyerang personal attack ya, menyerang seseorang atau menyerang pioner lain kan gitu ya. Nih, bahasa gue yang mana yang menyerang gitu? Gue kan cuman menjawab dari pertanyaan tadi Erlina ya. Ini balasan gua. Saya tahu dan melihat kalau GCP memang sudah terbentuk. Yang saya maksud yaitu kapan terbentuk, itu kapan akan terbentuk secara global dan menjadi harga open mainnet. Kalau komunitas saja masih memberlakukan pay dengan harga seenaknya. Ini mana ada menyerang seseorang? Gua kan hanya bertanya. Itu loh. Kenapa sampai disebutnya ya, dimute, sampai ya dibekukan lah chat gue ini. Aneh banget. Ya ini nggak tahu kenapa bisa moderator sampai nggak bisa jawab apa gimana gitu loh. Dan tadi gue cek nih yang nah ini yang gue cek
terakhir itu ada jamnya ya di situ tuh 19:11 ya, kisaran tadi malam habis isya tuh loh. Jadi gua cek lagi ini udah ada abu-abu lah ya, ini gua tuh nggak ungunya ke abu-abuan gitu chat gua, dan sama itu dibekukan lah chat gua itu ya, dimute atau diheningkan atau dihilangkan, tidak terbaca sama pioner lain, mungkin seperti itu. Gue nggak ngerti gitu, kalau misalkan moderator nggak bisa jawab atau jawab biasa pengetahuannya gitu kan enak, tidak apa ya namanya. Aduh, gue nggak ngerti kenapa punya gue ini sampai dibekukan ya chat gue ini, padahal gue nanya sejujurnya gitu loh ya. Kalau kita kira kan gini, kalau gue pribadi ya, kalau pioner yang lain mungkin bisa diam-diam saja, tapi kan setiap pioner pasti ada yang punya pemikiran misalkan seperti gue ini gitu loh. Gak cuman bisa klik petir aja, tapi juga mencari tahu kebenaran dari proyek ini gitu. Masa sih sampai pernah ada bahasa jangan-jangan nih proyek pembohongan kayak gitu kan, pembohongan publik. Jangan sampai banyak yang berasumsi seperti itulah gitu loh, kalau bisa itu ya. Terus ya kita lanjut di ini aja lah, barangkali ini ada yang belum tahu ya kan. Di sini gue kasih tahu ini ada dari Master Coin ya. Master Coin kita tahu moderator yang profesional lah. Beliau di sini memposting atau membuat chat ya, peringatan kepada semua pioner. Kalau ada yang belum tahu nih ya, pioner harap memperhatikan saat bertanya di room chat. Satu, kalimat yang ditanyakan jangan dipotong atau dipisah, nggak ada gua. Yang kedua, bertanyalah dengan sopan, ya gua sopan. Tiga, selalu tag username. Udah tadi pioner jika saat menjawab bertanya. Jika tulisanmu berubah abu-abu maka jangan diulangi karena bisa berpotensi mute gitu kan. Ya gua nggak tahu kalau dimute gitu kan. Mana gua tahu, tadinya kan enggak sebelumnya. 5, jika dirasa jawaban moderator atau pioner lain sudah kamu pahami, maka cukup kasih like. Ya masalahnya kan gua nggak paham. Malahan moderator siapa tadi itu, Riyadi 69 apa, malah nyuruh gua kalau misalkan nggak bisa jadi vendor, nyuruh gua diem aja lah. Kenapa? Ini kan gua secara baik-baik bertanya gitu kan, kenapa harus nyuruh gua diem? Orang tuh kemampuannya beda-beda bos ya, ada yang bisa jadi vendor, ada yang bisa jadi kontributor, ada yang bisa jadi pioner, beda-beda. Kalau misalkan semua jadi vendor, lu siapa yang mau jadi pioner? Gimana sih ya kan. Terus kata Master Coin ini, pioner yang baru bergabung harap memperhatikan aturan chatroom. Dilarang spam, troll, vulgar, pornografi, mana ada, gua nggak ada. Dilarang menyerang pioner-pioner lain, gua nggak nyerang kok. Dilarang membicarakan kripto lain selain Pi. Dilarang menyebar info hoax, membagikan info email, sosmed. Dilarang statement asal yang tidak berdasarkan fakt. Dan nah mungkin gua masuknya ke sini kali ya, yang statement asal. Ya gue nggak asal, gue kan pengen mencari kebenaran. Apa gue salah gitu kan, yang tadi gue bilang ketika harga serok dan harga GCP itu perang gitu. Terus mau sampai kapan gitu kan, itu loh. Terus kalau misalkan terus berlanjut seperti itu, berarti kan GCP itu mau berapa persen, itu kan jelas gue ya gitu loh. Terus dilarang mengatakan apa tuh, hai, hello, assalam. Jika ada pertanyaan yang kurang paham di Modpax, maka silakan tanyakan. Salam sehat semuanya, amin. Udah. Gua nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Gua cuman sebenarnya hanya ingin mencari tahu dan memastikan saja semuanya ya kan. Niat hati ingin memberikan informasi tuh yang benar-benar akurat gitu kan, nggak cuman asal. Gue niatnya seperti itu, pengen memberikan sesuatu yang terbaik lah gitu loh untuk pioner itu, sehingga kan ketika kita tahu bahwasanya
proyek Pioneer Network ini terarah gitu. Ya kita ada clue-cluenya sedikit kan, jadi tidak bingung gitu. Itu yang gue maksud ya, kenapa gue sampai membuat video inilah itu. Oke, udah semua ya. Obrolan serius gue sama moderator. Gue nggak tahu menau, intinya gue cuman berniat seperti itu tadi. Niat gue ingin mencari kebenaran ya gitu, mencari informasi yang bisa dikatakan bermanfaat untuk semua pioner. Mudah-mudahan sih ada titik terang lah nanti ya dari setiap pertanyaan yang gua pertanyakan tadi ya. Oke, ini udah cukup panjang videonya. Thank you yang stay selalu di channel Mang Adun. Oke, yang buat yang baru bergabung nih jangan kaget nih. Gua emang kayak gini adanya ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada salah-salah kata, gua mohon maaf ya. Atau misalkan nih gua ada salah informasi nih, gitu. Silahkan diluruskan, tolong diluruskan. Atau barangkali pioner yang lain gitu punya informasi atau keterangan lebih jelasnya terkait setiap video yang gua share, langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya gue bisa memperbaikinya gitu kalau ada salah, dan pioner yang lain juga bisa tahu gitu. Dan itu nggak akan pernah ragu untuk gua sematkan komentarnya, biar itu terlihat dari luar ya, komentar yang gitu itu ya. Oke, siap, thank you. Nanti bakal gua lanjut lagi di informasi Pioneer Network lainnya. Untuk yang saat ini cukup sampai di sini dulu ya. Gua Mang Adun pamit undur diri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.